Maka disinilah ya Ibnu Arabi, ya, Abu Mansur Al-Hallaj, kemudian Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Siti Jenar membuat satu istilah dan ungkapan dalam pemahamannya untuk menghantarkan pemahaman kepada umat ini bahwa Allah saja yang wujud dan Allah saja yang ada. Kul huwallahu ahad itu. Ini yang akan kita coba untuk memahaminya lebih halus Bapak Ibu. Supaya kita tidak mudah terhasut ya dengan kalam-kalam yang masih buta pandangan hatinya untuk memahami makna yang tersirat di balik apa yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Hallaj, oleh Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, ya, Syekh Siti Jenar itu. Nah, ini kita coba buka memahaminya ini. Hulul. Hulul ini tokohnya itu Abu Mansur Al-Hallaj. Abu Mansur Al-Hallaj. Kemudian Ittihad. Itu tokohnya Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Wahdatul Wujud. Itu tokohnya Ibnu Arabi. Kemudian Manunggaling Kaula Gusti. Itu tokohnya adalah Syekh Siti Jenar. Jadi hulul, ittihad, wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, payah aku nyebutnya. Terpatah-patah lidahku. Ya. Apa yang mereka sampaikan kepada umat itu sebenarnya untuk menghantarkan pemahaman bahwa jangan sampai terpandang yang lain, jangan sampai terlihat wujud yang lain selain Allah sajalah yang dipandang dan dilihat itu. Karena itulah pesannya Allah, satu kalimat yang Allah hantarkan kepada kita ini, Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa aku itu Allah, wujudku adalah tunggal, esa, tiada berbilang, hanya satu-satunya. Jangan sampai terpandang yang lain selain daripada aku. Jadi inilah ungkapan mereka. Ini isi hati mereka dituangkan dalam bentuk kata-kata. Ketika dituangkan isi hatinya dalam bentuk kata-kata, maka disinilah sulitnya menjelaskannya. Apa yang disampaikan, apa yang dimaksudkannya yang sesungguhnya. Sehingga mereka memberikan suatu landasan. Apa landasannya? Apa ungkapannya? Apa pernyataannya? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah menunjukkan satu isyarat dan iktibar saja. Pahami makna yang sebenarnya di balik kata-kata itu. Jangan hanya memahaminya secara rasio dan logika tanpa mengambil dengan rasa dan paham kolbu. Suatu contoh Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam hal ini, ya, contoh fana saja Bapak Ibu, fana. Ya, fana itu kan maknanya lebur. Ya, kalaulah fana itu kita jelaskan melalui kata-kata, ya, atau melalui contoh, sebenarnya untuk mengantarkan faham. Maka dituangkannya dalam bentuk contoh, ya. Nah, lihat, ini baskom. Kayak gini baskom tuh Pak dibuatnya. Ya, jadi karena Ustadz yang buat, ya inilah baskom nih namanya nih. Ini baskom nih, ini ya baskom. Ya, batu kasawal di ladang kayak. Ya, baskom. Nah.
diisi air. Nah, diisi air Bapak Ibu. Lalu setelah diisi air, masukkan batu es ke dalamnya. Batu es. Setelah dimasukkan batu es ke dalamnya, tunggu 1 jam. Ya, maka es ini larut dan lebur ke dalam air. Nah, setelah batu es itu larut, lebur ke dalam air tadi, pertanyaannya, mana yang batu es, mana yang air? Sulit Bapak Ibu untuk menjelaskannya. Maksud fana itu, apakah seperti contoh yang dibuatnya ini? Tidak Bapak Ibu. Ini hanyalah suatu isyarat dan iktibar yang mesti kita pahami dengan rasa. Kalau ini yang diberikan contoh yang sebenarnya tentang Allah, tentu tidak tepat Bapak Ibu. Ya, Allah, ini Allah. Fana dia kepada hamba. Kayak batu es nih. Hamba panah pula ke dalam Allah itu. Allah lebur, sirnah, lenyap ke dalam diri hamba. Hamba, sirnah, lebur pula ke dalam diri Allah. Kalau seperti ini yang dipahami makna fana, iya keliru sangi itu Bapak Ibu. Keliru sangi itu. Jadi apa yang dia buat, apa yang dicontohkannya, bukanlah seperti yang kita pahami. Kayaknya Allah lebur menyatu dengan hamba. Hamba menyatu pula dengan Allah. Bukan seperti itu. Maka kalimat-kalimat yang mereka sampaikan ini jangan dipahami ya seperti hulul ini, bahasa isyaratnya ya. Hulul itu Allah lebur, lenyap, menyatu dengan hamba. Hulul namanya. Kalau itihad, hamba ya, menyatu dengan Allah. Wahdatul wujud, 2 wujud menjadi 1 wujud. Nah, dia wujud menjadi 1 wujud dia Bapak Ibu. Sama juga dengan manunggaling kaul Gusti tadi. Hamba dengan Allah, Allah dengan hamba betul-betul satu saja, 1 wujud. Kalau bahasa ini dipahami seperti batu es lebur ke dalam air, ya salah, tidak tepat, tidak benar. Kalau dicontohkan seperti itulah keadaan Allah dengan hamba, hamba dengan Allah. Nggak benar tuh Bapak Ibu. Makanya mereka memberikan suatu panduan dan pedoman, landasan, ma yahruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar dari 2 bibir hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Pahami maksud itu dengan rasa dan kalbu. Nah, contohnya seperti fana ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Satu contoh lagi, ini dalam bahasa Minang sajalah. Kalau bahasa Minang itu kan selalu berkias-kias di Bapak Ibu. Kalau bahasa Minang berkias dia bahasa bersayap, lalu Bapak Ibu pahami dengan secara rasio dan akal, ya nanti menyimpang makna yang sebenarnya. Nah, contohnya apa? Ya, kata pepatah Minang, ya, duduk surang, basampi-sampi, duduk bersama, balapang-lapang. Benar nggak ungkapan itu secara rasio dan akal? Duduk sendiri, duduk surang, ya, basampi-sampi, sempit-sempit aku, itu maksudnya, duduk bersama, berlapang-lapang. Benar nggak ungkapan itu secara logika dan rasio Bapak Ibu? Salah kan? Yang benarnya kayak mana, Daniel? Kalau memang benar secara rasionya. Duduk sendiri berlapang-lapang. Duduk sendiri berlapang-lapang, duduk bersama-sama. Secara rasio kan begitu Bapak Ibu. Duduk sendiri itu yang berlapang. Duduk bersama kayak ini bersempit kita. Tapi bahasa kiasnya, apa yang disampaikan oleh orang Minang tadi, benar itu. Kita saja yang salah memahaminya. Kita memahaminya secara rasio dan logika. Tidak memahaminya secara rasa tadi. Padahal yang dihantarkan oleh beliau itu makna yang sebenarnya. Apa makna yang sebenarnya daripada duduk bersama, berlapang-lapang, duduk sendiri bersempit-sempit? Nah, lihat. Kalau duduk sendiri bersempit-sempit Bapak Ibu, kalau kita ada problem, ada masalah kita, ya, sendiri kita, ya,
bersempit-sempit, tidak dapat jalan keluarnya. Yang ingat paling-paling tiang gantungan, jembatan leton, atau tidak dapat jalan keluarnya itu. Sempit akal pikirnya, buntu jalan keluarnya. Ingatnya baik gon aja tuh. Duduk bersama berlapang-lapang, ada masalah, ada problem. Banyak kawan memberikan solusi, saran, masukan. Banyak jalan. Itu yang dikatakan duduk bersama itu berlapang-lapang. Duduk sendiri itu bersempit-sempit. Akan terbalik dengan rasionya Daniel tadi itu kan. Begitu mesti memahaminya. Apalagi bahasa hulul ittihad wahdatul wujud itu memahami dengan rasa Bapak Ibu. Nggak bisa dipahami dengan logika dan rasio. Ini Allah, ini hamba, Allah nyatu dengan hamba. Mana benar kayak gitu? Ya, Allah batin, hamba ini makhluk, alam. Tak mungkin pula Allah nyatu dengan alam. Tak mungkin pula lah alam nyatu dengan Allah. Tak mungkin pula ada Allah dengan alam menyatu, dia satu wujud dia. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh beliau. Apa yang diungkapkan oleh mereka sebenarnya untuk memberikan keterangan, memberikan penjelasan dan menghantarkan paham, jangan sampai terpandang di dalam hati kita ini sesuatu yang lain selain Allah. Allah sajalah yang mesti dipandang, karena Allah cuma yang wujud semata-mata. Jadi tidak terpandang yang lain lagi selain daripada Tuhan. Ini yang Ustadz coba memberikan contoh dan pertanyaan sama Bapak Ibu. Walaupun contoh dan pertanyaan ini udah sering itu. Bagi yang udah sering hadir tuh udah sering contohnya ini. Contoh ya. Ini Ustadz contohkan kepada Rani dulu lah. Rani tahu namanya kacang padi? Kacang padi itu kacang apa sebut orang tuh? Oh, kacang hijau, bukan kacang miang ya. Kacang hijau kenanya hijau. Kacang padi kenanya gadang-gadang padi. Sekarang Rani dibelinya kacang padi tadi itu seperempat kilo ya. Seperempat kilo. Dimasukkan ke dalam wadah cambung nih, yang seperempat kilo nih. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu. Ketika Rani memasukkan seperempat kacang padi, kacang hijau di dalam cambung ini, ya, mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui ya biji mangga di dalamnya, biji semangka di dalamnya, atau biji durian di dalamnya? Kenapa tidak mungkin Bapak Ibu bisa menemui ada biji mangga, biji durian, biji semangka dalamnya? Karena di dalamnya adalah kacang hijau. Kalau kacang hijau di dalamnya, berarti tidak bisa kita menemui ada yang lain selain daripada kacang hijau itu. Kan kacang hijau isinya dalam. Ya. Kalau kacang hijau yang ada di dalamnya, tentu yang bersobok kacang hijau. Tak mungkin ada biji durian dalamnya. Semangka. Apa maksud Ustadz nih? Lihat. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma satu-satunya, yang tunggal, ahad, mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui wujud yang lain selain wujud Allah? Kenapa tidak mampu ibu-ibu dan bapak-bapak menemui ada wujud yang lain selain wujud Allah? Karena tidak ada wujud yang lain selain Allah. Berarti hanya Allah saja yang ada. Adanya wujud Allah itu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu meliputi segala yang ada. Allah itu meliputi segala sesuatu. Sesuatu itu untuk menghantarkan paham bahwa dialah yang meliputi segala sesuatu itu. Nggak ada yang lain lagi selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, berarti dialah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada itu. Itulah maksudnya tadi. Apa yang disampaikan oleh mereka itu untuk menghantarkan paham. Jangan sampai terpandang ada diri yang lain selain daripada diri Allah itu.
Kalau terpandang ada diri yang lain selain daripada diri Allah, ada dua Tuhan di situ, ada dua wujud di situ. Ini yang disebut pandangan yang sudah ahad, pandangan yang sudah muwahhid, pandangan yang sudah putus, memandang Allah di atas segala-galanya. Sehingga tidak ada lagi yang menyertai Tuhan. Mungkinkah ada yang lain menyertai Tuhan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena yang lain tidak pernah ada, yang ada hanya Allah saja. Ini makna yang sebenarnya. Supaya pandangan kita itu pandangan yang putus, pandangan yang kasar. Jangan kita sampai berdosa gara-gara masih memandang ada wujud yang lain selain pada diri Allah itu. Kalau terpandang wujud yang lain selain daripada diri Allah, maka itu yang disebut namanya dengan awaba itu. Awaba. Ya. Awaba itu masih ada diri yang lain selain diri Allah itu awaba, namanya dosa itu. Ini yang disebut namanya syirik. Wujuduka zanbun, adanya pengakuan dirimu yang merasa ada selain daripada Allah, situlah dosa awaba itu. Syirik itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Maka hendaklah kita tadi selalu kita fanakan, kita karamkan akan diri kita ini. Kalau kita dah karamkan diri kita, ini yang Ustaz maksud. Hidup dalam kematian, mati di dalam kehidupan. Apa maknanya hidup dalam kematian? Bapak Ibu hidup, tapi hidupnya Bapak Ibu tuh dalam kematian, itulah diri yang la haula wala quwata illa billah itu. Tidak ada kesadaran diri lagi di situ yang merasa wujud dan bersifat. Itu yang katakan hidup dalam kematian. Bahasa Nabi, mutu qabla an tamutu. Kata Allah apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan aku. Jadi kalau kita ingin melihat dan menyaksikan Allah selalu, hilangkanlah kesadaran diri yang merasa wujud yang bersifat itu. Itu maksudnya. Kalau Allah yang wujud, maka terlihatlah akan dirinya. Disitulah munculnya satu kaidah, kullu maujudun yasihu an yura. Setiap yang wujud itu sah untuk bisa dilihat. Itu kaidah yang menjelaskan. Makanya orang-orang arifin itu membuat suatu kaidah rumusan itu. Kullu maujudun yasihu an yura. Setiap yang wujud sah untuk bisa dilihat. Contoh. Ini apa namanya Bapak Ibu? Ini wujud nih. Kalau ini wujud, bisa nggak Bapak Ibu lihat nih? Itu dia. Karena ini spidol ini wujud, ada, maka adanya spidol ini bisa dilihat. Kalaulah spidol ini wujud, ya, ada, namun tidak terpandang oleh seseorang, padahal dia wujud di muka dia, tak terpandang oleh seseorang, apa namanya itu Bu Lia? Itu mutusannya itu. Allah wujud, Allah tunggal, dia semata-mata. Dialah segala yang ada dan segala yang ada. Itulah wujud nyata dirinya. Lalu ada juga yang tak mampu memandang akan wujud nyatanya dirinya. Apa namanya itu Pak Andre? Itu yang mutusannya itu. Makanya orang-orang arifin seperti Abu Mas'ud Al-Halaini menghantarkan pemahaman bahwa pandangan itu benar-benar pandangan yang ahad itu. Pandangan yang wujudiyah, pandangan yang wujud, hanya Allah saja yang terpandang, tidak ada yang lain selain daripada dirinya itu. Ini yang kita lepas daripada dosa itu. Maka latihlah hati kita ini untuk menafikan sesuatu selain daripada Allah. Sehingga yang terpandang itu Allah sajalah pada diri dan di luar diri. Bagaimana cara memfanakan diri kita ini sehingga yang terpandang itu hanya Allah. Yang terpandang itu hanya ahad itu saja. Disinilah kita disuruh memfanakan diri. Fanakan diri.
Nah, bagaimana cara memfanakan diri? Ya, kata Nabi, ya, man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa nafsahu bil hayati. Nah, siapa yang kenal, lihat, man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya itu fana, maka disitulah dia mengenal Tuhan itulah yang baqa. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu mati, maka disitulah dia mengenal bahwa Tuhannya itulah yang hidup. Nah, jadi bagaimana cara memfanakannya? Nah, tilik di dalam hati selalu, ditilik ke dalam. Nah, yang diri Bapak Ibu itu ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada sir. Ya, jadi caranya fanahkan tubuh pada hati. Apa arti fana itu, Bapak Ibu? Lenyapkan. Bahasa lainnya apa lagi? Hilangkan, lenyapkan, hapuskan, hancurkan, karamkan, matikan, sirnahkan, luluh lantakkan. Tidak, fana luluh lantakkan. Hancurkan, karamkan, ya, tubuhmu pada hati. Maka nyatalah, tampaklah hati itu yang berbuat. Itu maksudnya. Fanahkan, hancurkan, hapuskan hatimu pada ruh, maka tampaklah ruh itu yang berbuat. Fanahkan, hapuskan, hancurkan ruhmu pada sir, maka tampaklah sir yang berbuat. Ini namanya fana. Fanahkan sir ke dalam zat, maka tampaklah zat yang berbuat. Sesungguhnya, kalaulah pandangan hati Bapak Ibu sudah terpandang kepada zat, ya, sebagai wujud yang hakiki, wujud yang mutlak, maka apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini, memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, berjalan, bergerak dan diam, itu sebenarnya nyatanya perbuatan zat. Dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa yang kita perbuat, itulah nyatanya perbuatan zat yang bernama Allah itu. Jadi sebesar zarah, tidak ada perbuatan dan kelakuan kita di situ. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sisimu itu nggak pernah ada. Ma khalallahu fahuwal batil. Apa selain daripada Allah itu batil, nggak pernah ada. Kosong, nggak pernah ada tuh. Jadi jangan diadakan selain daripada Allah. Allah sajalah yang ada di dalam hati kita ini. Pandangan inilah yang disebut namanya pandangan yang sudah muwahhid itu. Pandangan yang sudah ahad. Inilah maksudnya apa yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Halad tadi, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi dan Syekh Jenar itu untuk memandang zat ini, Bapak Ibu. Sehingga hapus yang lain. Wujud dan nyatalah Allah itu. Ma khalallahu fahuwa batil. Selain daripada Allah enggak pernah ada. Kalau ada yang lain selain Allah, berarti sudah ada dua Tuhan di situ. Maka ini yang mesti dikaramkan batin kita selalu.
Supaya kita apa? Selamat dunianya, selamat pula akhiratnya kita tadi itu. Nah, jadi kalau sudah terpandang Allahnya, hidup kita sudah menjadi rahmatan fil alamin dan lil alamin. Nah, itu dia. Rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Karena sudah terpandang Allahnya di situ, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Siti Jenar tadi terhadap santrinya Maulana Mali Ibrahim itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Siti Jenar, apa yang dikatakan oleh Syekh Lemah Abang kepada santrinya Maulana Mali Ibrahim, bukan dia mengaku kepada murid tadi Allah. Bukan dia ingin menjadi Allah, enggak pernah. Tak ada kalimat itu menghantarkan pemahaman dia mengaku Allah dan dia jadi Allah. Kalimat yang dikeluarkan oleh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, ya, Siti Jenar tidak ada, Syekh Lemah Abang tidak ada, yang ada hanya Allah. Bukan dia mengaku Allah, bukan dia ingin jadi Allah. Apa yang disampaikannya itu memberikan pemahaman kepada santri tadi, wahai santri, pahami oleh dirimu bahwa Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, dirimu. Enggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, lalu siapa di santri itu? Siapa diri Siti Jenar itu? Siapa diri Syekh Lemah Abang itu? Itulah yang dikatakan mazhar. Nah, ini yang disebut namanya mazhar. Mazhar itulah kenyataan untuk memandang wujud nyatanya rupa akal diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Ya. Atau cermin saja, atau bayang-bayang saja untuk melihat nyatanya akan rupa diri Allah. Jadi rupanya banyak, wajahnya banyak, bentuknya banyak, namun dirinya tetap ahad. Nah, sekarang Ustaz mau minta contoh kepada Pak Haji Zainuddin. Ini alam itu, Hah? alam. Bagaimana alam tuh? Sesuai dengan kata Pak Ustaz, pandangan itu nampak yang banyak. Ya bagaimana contohnya coba? Ini alam ini. Bagaimana alamnya? Alam ini itu banyak nih. Sesuatu itu banyak. Yang ada cuma satu. Allah. Contoh konkretnya yang gimana? Biar jelas bahwa ibu-ibu nih. Ya lihat. Jadi rupanya banyak, bentuknya banyak, wajahnya banyak, sifatnya banyak, namun dirinya hanya satu saja. Nah, ini contoh yang sudah sering Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu tuh kan. Contohnya ya, kapas. Kapas ini adalah sebagai zat. Nah, lihat kapas ini sebagai zat nih. Zat dan dirinya. Ya, lalu kapas ini berubah bentuk dia, berganti wajah dia menjadi benang. Benang menjadi kain. Kain menjadi baju. Kain menjadi celana. Kain menjadi apa lagi? Sarung. Lihat. Pertanyaannya sama ibu-ibu. Ketika ibu-ibu ya memandang sarung, memandang baju, memandang celana, memandang kain, memandang benang, apa yang terpandang pada benang, kain, baju, celana dan sarung? Yang terpandang itu kapas. Ya. Kalau yang terpandang itu kapas pada benang, kain, baju, celana dan sarung, maka sesungguhnya benang, kain, baju, celana dan sarung itu inilah yang disebut namanya dengan tajalli apa? Tajalli kapas. Kalau ini disebut tajalli kapas, kalau kapas itu zat, maka tajalli kapas itu disebut ini disebut namanya dengan sifat. Sifat inilah yang dikatakan ya rupa, wajah, bentuk. Itu dia. Bentuk. Ya. Jadi
benang inilah rupanya kapas, kain itulah rupanya kapas, baju sarung itulah rupanya kapas yang sebenar-benarnya. Itu maknanya, rupanya boleh banyak, bentuknya boleh banyak, wajahnya bentuk banyak, namun hakikat diri daripada segala bentuk rupa dan wajah itu tiada lain adalah satu. Itulah zat itu.